Jadi teman-teman, kalau kita mau pilih kaya atau kalau kita mau pilih kaya, berarti jalannya itu kita harus pilih jalan kekayaan. Jadi kita harus singkirkan semua jalan menuju kemiskinan. Itu maksudnya. Nah, kalau kita mau pilih miskin, berarti kita tidak mengikuti jalannya orang kaya, gitu. Jadi otomatis teman-teman harus memilih dulu. Saya dalam hidup ini, saya mau pilih hidupku itu harus gaya hidup yang miskin atau kaya. Nah, dari semua agama apapun, bahkan di Islam, itu sangat mengajarkan kita itu harus maju. Kita itu harus kuat dalam bidang ekonomi. Itu pertama. Jadi kita punya mindset ini dulu, harus betul dulu. Kita mau mau hidup di dunia ini, kita mau pilih jalur miskin atau jalur kaya. Tetapi semua agama itu mengajarkan supaya kita itu kaya. Maksudnya, bahkan banyak dikatakan bahwa salah satunya itu eh, ada sabda Nabi itu kan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya lebih baik kita memberi daripada kita meminta-minta, ya kan? Jadi kemudian dalam hal ini, jadi kalau contoh, kalau saya pilih saya mau kaya, berarti saya harus pelajari apa kebiasaan-kebiasaan orang kaya di luar sana. Pertama, dia orang-orang yang selalu optimis, orangnya itu selalu positif, kemudian orangnya selalu kreatif, kemudian orangnya itu tidak bersungut-sungut, tidak selalu eh, memiliki pemikiran yang terlalu sempit, dia selalu berbesar hati. Jadi kita harus mengikuti jalannya orang kaya kalau kita pilih orang kaya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ini dulu ya. Nah, jadi saya mau bahas ini. Apa yang kita akan lakukan kalau kita punya uang 1 miliar? Kira-kira apa kira-kira? Kira-kira kalau Bu Anti punya uang 1 miliar, itu bagaimana Bu Anti? Mau digunakan untuk apa, Bu? Seandainya Ibu Anti ada uang 1 miliar. Coba. Halo Bu Anti, bisa dengar? Iya, halo Pak. Iya, kalau Bu Anti sekarang contoh punya uang 1 miliar, mau diapakan itu uang 1 miliar? Saya mau beli rumah, beli Beli mobil, rumah, Pak. naik haji. Oh, naik haji. Oh, mendaftar haji dulu ya. Ya mendaftar haji dulu, umroh, umroh, umroh dulu. Sekarang itu kalau daftar haji lama, itu Bu Nur itu lama. Dia sudah, tahun depan Bu Nur berangkat ya. Insya Allah, insya Allah. Tahu Ami. Iya, Ibu Nur dia sudah, insya Allah mau berangkat haji tahun depan. 11 tahun Jadi mendaftar. 11 tahun ya. Jadi kemarin kan ada nasabahku. Nasabahku itu orang baru pulang, mereka ini kan haji. Dia bilang, Pak Wijira, mendaftar Pak, mendaftar segera. Saya bilang, Bu Haji bagaimana pesan-pesannya dari Haji Bu? Itu coba kasih masukan. Dia bilang begini, saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Dia bilang, kamu harus berangkat sendiri. Itu nasabahku bilang begitu. Dia bilang, saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Dia bilang, tapi pesannya, dia bilang begini, jangan sampai kamu berangkat itu terlalu tua. Dia bilang, jangan berangkat haji kalau sudah terlalu tua. Katanya sudah tidak dapat hikmahnya, apanya kan dibilang. Agak kesulitan lah kalau sudah terlalu tua. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya begini, berapapun impian kita, mau karena sekarang lagi terkenal itu cara menghasilkan uang 1 miliar pertama di umur 30 tahun. Jadi bagaimana caranya? Kenapa saya bilang 1 miliar? Ini ada dasarnya. Toh, ada dasarnya. Karena saya pernah bikin riset kecil-kecilan, bikin satu, apa namanya, eh, penelitian kecil-kecilan. Ternyata kalau untuk mencapai impian-impian kita itu sebenarnya dengan uang 1 miliar itu bisa capai loh. Kalau kita punya uang 1 miliar sekarang, itu pertama kita bisa beli mobil, kita bisa bangun rumah, kita bisa daftar umroh, haji, kemudian kita bisa
kasih sekolah anak, bahagiakan orang tua, dan jalan-jalan ke luar negeri. Itu bisa dalam waktu 1 tahun. Gitu. Nah, kemarin ini Alhamdulillah ini kan ada 2 bendera. Jadi teman-teman bisa lihat ini sebelah kanan ini bendera Indonesia, sebelah kiri bendera Amerika. Nah, ternyata di Amerika itu untuk menjadi orang, kalau di Indonesia sekarang, kalau kita mau hidup apa namanya, cukup. Kalau kita mau hidup cukup itu minimal punya penghasilan 20 juta. Itu minimal. Jadi cukup itu artinya mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau di Amerika minimal kita punya harus penghasilan 100 juta per bulan. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kan teman-teman eh, kita berbicaranya ini mau hidupnya kita itu standarnya itu kan di Indonesia. Nah, jadi standar yang kita mau bangun itu kan kalau tujuan kita untuk ke depan menjadi kaya, otomatis kan jalan yang kita ambil sekarang itu harus sesuai dengan tujuan kita ke depan. Jadi kalau kita mau punya penghasilan 20 juta, berarti kan kita harus sesuaikan jalan yang kita ambil. Begitu. Jangan sampai contoh teman-teman punya peta. Jadi kita mau ke Makassar atau kita mau ke Manado. Teman-teman mau ke Makassar, tapi eh, teman-teman salah bawa peta. Peta yang teman-teman bawa peta Kota Manado. Jadi dalam bekerja itu bukan persoalan kita kerja keras, positive thinking. Kita bisa lakukan semua itu, tetapi kalau kita sudah salah petanya, kita salah menggunakan peta, kita tidak akan pernah sampai di tujuan gitu. Jadi petanya harus sesuai. Jadi kalau kita mau pakai jalurnya harus disesuaikan. Nah, teman-teman kan sudah lihat sekarang orang kan coba sekarang ini adil. Orang semua sibuk cari uang. Orang semua sibuk bekerja setiap hari itu pasti untuk kembali lagi mencari uang. Waktu di Amerika, itu orang sibuk semua bekerja untuk apa? Untuk memperkuat ekonomi mereka. Tetapi bukan hanya kerja keras yang kita bicarakan di sini. Karena kalau kita bilang kerja keras, jadi teman-teman kan begini, saya waktu tahun 2020, waktu bangun rumah, itu saya lihat tukang kerja, tukang rumah itu susun batu, angkat semen. Kalau mau bilang kerja keras, mereka itu sangat keras kerjanya. Mereka sudah kerjanya keras, istirahatnya kurang, jarang ketemu istri, luar biasa. Nah, gitu. Nah, kenapa di negara Amerika orang sangat maju setelah jalan-jalan ke sana memang ternyata memang mereka itu cerdas. Jadi sumber daya manusianya mereka itu hebat. Buktinya, buktinya kita bisa gunakan YouTube. YouTube itu dari Amerika, Facebook dari Amerika, WhatsApp dari Amerika. Jadi rata-rata semua produk teknologi itu awalnya dari Amerika. Sekarang saja kita bisa bicara teknologi internet itu dari Amerika. Pertama kali didapatkan. Jadi artinya mereka tidak terlalu bekerja keras, tapi mereka itu cerdas. Jadi mereka itu menggunakan ilmu pengetahuan untuk menarik uang sebanyak-banyaknya. Jadi makanya ada yang katakan bahwa investasi paling besar, investasi yang paling penting dalam hidup ini adalah leher ke atas, ya kan? Makanya saya kalau ada buku yang bagus, saya pasti beli. Kalau ada seminar yang bagus, pasti saya ikut. Karena itu investasi terbaik untuk kita di masa depan. Karena kita bisa menarik uang yang besar, bukan dengan kerja keras, tapi dengan cara berpikir yang kreatif. Begitu. Nah, di zaman sekarang ini teman-teman kan sudah lihat, sudah banyak perubahan. Jadi, teman-teman kita harus move on. Jadi, jangan samakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu orang jadi agen asuransi itu masih sistem manual, masih menggunakan kertas, kemudian produk yang ditawarkan masih produk unit link.
Itu zaman dulu sangat-sangat susah jadi agent. Mau jadi agent itu kalau mau buat prospek saja, nasabah sudah oke, itu satu polisi itu bisa selesai dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan. Itu sangat susah pokoknya. Kemudian dari segi untuk meeting-meeting pun dulu belum bisa kita online seperti ini. Sekarang sudah bisa online semuanya. Jadi kalau saya mau menyampaikan kepada teman-teman, coba kita sekarang ini kita menjadi agen-agen yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Dengan cara apa? Kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Dan kita cepat move on. Move on itu kita terima bahwa kehidupan ini sudah berubah. Artinya perubahan sekarang tidak sama dengan yang dulu. Contoh, waktu saya di Jakarta, saya ketemu dengan supir supir Grab. Jadi saya dari bandara itu mau ke hotel. Jadi supir Grab ini, Gokar, dia bilang, saya Pak, 9 tahun Pak, saya melawan arus Pak. Saya bilang, maksudnya apa Pak? Jadi dia tidak mau menerima ada perubahan adanya Gokar, Gojek. Jadi dia mau hanya bawa mobil itu kayak zaman dulu, kayak Metro Mini. Jadi orang ditunggu, itu menunggu penumpang di pinggir jalan. Nah, waktu ada Gokar datang, Gojek, mereka demo. Mereka bilang pemerintah jelek, masa pemerintah sangat tidak tidak memperhatikan masyarakat kecil lah karena mengambil pekerjaan mereka. Artinya mereka itu berpikir bahwa perubahan teknologi itu sebagai masalah dalam kehidupan. Nah, sementara adanya teknologi itu tujuannya untuk mempermudah kehidupan. Seperti itu. Nah, bayangkan Bapak itu 9 tahun dia tidak menerima perubahan. Akhirnya, baru 3 tahun terakhir dia rubah mindsetnya. Saya tanya, Pak, jadi Pak, kenapa Bapak bisa berubah sekarang? Bapak mau bawa mobil Gokar. Dia bilang, Pak, kalau saya tetap bertahan dengan gayaku yang lama, Pak. Saya menginginkan cara lama. Dia bilang, istriku tidak makan, Pak. Dia bilang, istriku tidak bisa makan. Karena semua orang tidak ada lagi yang menunggu mobil itu di pinggir jalan, Pak. Semua pakai HP, semua pakai online. Gitu. Jadi ini kehidupan berubah. Jadi kalau kita mau lawan arus, dia bilang, kita tidak makan. Jadi sekarang saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya tetap harus mempelajari teknologi. Salah satunya dia pelajari pakai aplikasi Gokar. Gitu kan? Nah, dan saya tanya-tanya lagi, bagaimana itu pakai aplikasi Gokar, Pak? Ternyata dia bilang tidak mudah, Pak. Saya tahun-tahun pertama tidak mengerti, kadang saya tidak dapat penumpang. Ih, memangnya saya bilang ada caranya? Dia bilang ada, Pak. Kami, Pak, tidak boleh menggunakan dua, dua aplikasi. Jadi dia tidak bisa pakai dua aplikasi. Contoh, dia pakai Gokar, dia pakai juga aplikasi Grab, atau dia pakai aplikasi Maxim. Contoh, dia pakai 3 aplikasi. Ternyata aplikasi Gokar, Grab itu bisa membaca. Dia bisa baca bahwa orang ini memakai 2 aplikasi. Karena pada saat contoh, dia antar penumpang dari bandara ke contoh ke dalam kota, memakai aplikasi Gojek. Pas setelah dalam kota, dia pakai aplikasi Grab. Dalam hitungan Gojek itu aplikasinya membaca bahwa orang ini tidak sesuai jalur. Dia langsung contoh awalnya dia ada di Mangga 2, kenapa langsung ada di di Monas. Jadi Gojek itu tidak membaca aplikasinya, jadi harusnya connect terus itu. Nah, katanya dia bilang kalau ada orang seperti itu, Pak, menggunakan banyak aplikasi, maka dia akan diblokir dari Gojek, dia akan susah untuk mendapatkan penumpang. Nah, gitu. Oh, begitu, Pak. Iya. Jadi dia pahami aplikasi setelah 3 tahun. Nah, sekarang beliau itu eh, bisa kerja sangat santai dengan sudah tahu caranya. Dia tahu caranya, bahkan dia bilang saya Pak, kalau saya bangun jam 5 subuh, saya kerja sampai jam 11, dari jam 11 saya istirahat sampai jam 5. Jam 5 saya keluar lagi. Saya bilang, kenapa Bapak tidak kerja dari jam 11 sampai jam sore jam 3? Dia bilang, karena di situ sepi penumpang Pak. Jadi ada jam-jam penumpang yang aktif. Nah, artinya apa? Dia fokus dengan satu aplikasi. Jadi dia fokus mempelajari selama 3 tahun.
Nah, setelah 3 tahun dia pahami dan dia tahu caranya dan sekarang dia sudah santai. Saya bilang, jadi income-nya Bapak sekarang bagaimana? Itu saya bilang, income saya Pak bisa 3 kali lipat dari zaman dulu Pak. Nah, saya bilang, Pak, apakah masih ada teman-teman yang zaman dulu yang belum belum move on, masih mau pengen mencari penumpang dengan cara lama? Dia bilang masih ada. Dia bilang masih ada juga Pak, tapi saya bilang bersyukur, dia bilang saya sudah move on, sudah belajar aplikasi. Nah, orang-orang yang tidak bisa move on dengan cara baru, dengan teknologi, akhirnya apa? Tertinggal, ya kan? Tertinggal. Banyak orang Gojek, orang tidak tahu pakai aplikasi, bukan tidak tahu sebenarnya. Cuma dia tidak mau belajar. Dia bilang begitu. Karena itu barang mudah, yang penting kita belajar. Itu. Oke, jadi teman-teman, kita harus terima bahwa ke depan ini, sistem kehidupan kita ini makin cepat. Makin cepat karena ada yang namanya teknologi. Nah, sehingga untuk mengurangi pekerjaan kita yang keras, ini kan zaman dulu itu orang bekerja keras. Untuk mengurangi dan memperefisien kerja kita dibutuhkan yang namanya sistem. Sistem yang berbasis teknologi. Itu. Jadi, apakah ada satu bisnis yang bisa mempercepat income kita bisa sampai 1 miliar, toh bisa kita dapat penghasilan 1 miliar dengan memiliki cara kerja yang tidak, ya sama, waktu kita dalam 1 bulan sama 30 hari, tapi kita bisa dapat income sampai 1 miliar. Apakah ada? Tadi di share, ada Pak Uni tadi share di grup, coba lihat. Jadi ada Pak Uni tadi share di grup itu, teman-teman bisa lihat dulu ya. Mana ya? Ada tadi teman-teman lihat ya, di share di grup itu penghasilan salah satu leader RUA ini itu eh, 1,6 miliar. Ada kan? Ada lihat nggak di grup tadi pagi-pagi? Ada teman-teman lihat, coba lihat di grup WA. Ada itu income-nya satu leader itu 1,6 M. Bisa lihat enggak itu? Halo. Ya, kita lihat. Lihat toh? Nah, Ya. kenapa dia bisa dapat income 1,6 M? Toh? Kenapa dia dapat 1,6 miliar? Itu meskipun kita umur kita di dunia ini 200 tahun, saya sudah hitung untuk mengumpulkan uang 1 miliar, kalau kita tabung 2 juta per bulan, 1 juta per bulan, kita butuh waktu 83 tahun. Bayangkan itu kalau kita mau pakai sistem menabung, itu kita butuh 83 tahun. Tapi dia dengan kekuatan sistem, kekuatan teknologi, ini kan bisnis asuransi prudensial ini, dia kekuatannya itu di sistem. Kalau prudensial itu tidak ada sistemnya, tidak ada gunanya. Tidak bisa ada leader yang punya penghasilan 1 miliar seperti itu, tidak ada. Tidak bisa. Kalau dia hanya ambil kekuatan, umpama kita prospek, toh kita prospek tiap hari. Sekuat-kuat tenaga pun kita bawa prospek tiap hari. Tidak akan mampu kita mencapai penghasilan 1,6 miliar per bulan. Itu bisa tercapai 1,6 M karena dia menjalankan sistemnya. Sistemnya jalan. Kalau teman-teman bisa lihat sistem prudensial dengan teknologinya sekarang, itu dengan berapa tim di bawahnya dan leadernya, itu tidak usah kita bicara 1,6 M. Income 200 juta itu bisa sekali 1 bulan. Gitu. Nah itu. Jadi yang saya maksud ini teman-teman, coba mulai sekarang eh, kembali lagi saya ingatkan, apa impian terbesarmu? Jadi apa sih impian terbesar kita sebenarnya? Sehingga kita cerita kenapa 1 miliar. Nah, coba pastikan teman-teman semua pengen punya rumah seperti ini, rumah-rumah impian. Yang pengen kita itu tinggal pada saat kita hari tua, kita pensiun. Artinya kan kita pensiun, kan dia bilang, Haryanto Kandani bilang begini, kenapa kita sudah
bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini, tetapi sebenarnya kita masih bisa mendapatkan lebih. Kenapa kita sudah bersyukur dengan umpama kita dapat anggaplah kita bisa makan nasi dengan tahu. Kenapa tidak kita makan nasi dengan ikan bakar? Kalau seandainya memang bisa kita makan nasi dan ikan bakar maksud. Nah, sama dengan hidup ini, kenapa kita bersyukur dengan punya satu rumah? Kenapa kita tidak berpikir bagaimana di hari tuaku saya punya rumah yang sesuai saya impikan? Nah, kira-kira kalau rumah seperti ini ada kolam renangnya dan isi-isinya ini berapa nilainya nih? Teman-teman bisa hitung-hitung. Ini kalau saya lihat hitung-hitungannya ini tidak lari ini 1 miliar rumahnya. Baru rumah ini, belum isinya. Nah, pastikan juga kita punya mau pengen mobil kendaraan yang kita bisa gunakan. Kenapa? Kenapa kita harus gini ya? Kenapa harus kita punya rumah impian yang baik? Karena memang inilah yang membuat hidup kita itu bergairah. Inilah yang membuat hidup kita itu berbunga-bunga. Gitu ya. Masa kita mau hidup kita standar, flat, begitu-begitu saja? Sementara kan teman-teman setuju bahwa hidup ini kan cuma satu kali. Ya kan? Nah, hidup kita satu kali, masa kita menerima bahwa hidup kita itu cuma begitu saja? Nah, padahal kan kita bisa menghasilkan yang lebih seperti ini. Kita bisa bagikan keluarga, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, jadi teman-teman, waktu kemarin ke Amerika bersama Pak Zainuddin dan tim-tim itu kita berangkat dari Indonesia itu leader leader dan agent 1.150. Ini ada patung Liberty toh. Ini adalah salah satu keajaiban dunia. Nah, pertanyaannya, kalau saya kan anggaplah saya kerja di asuransi di Prudential sudah 10 tahun, kan? Berapa banyak orang yang kerja di luar sana, ada sudah 15 tahun, ada sampai 20 tahun, kan? Jangankan kita berbicara Amerika, pertanyaannya dia sudah diberikan reward itu sampai kemana aja, toh? Itu pun coba teman-teman pikirkan, itu kita sampai ke Amerika itu bukan kebetulan. Itu kalau bukan sistemnya perusahaan, mana bisa kita injakan kaki ke Amerika. Nah, jadi bukan cuma kita yang hebat. Jadi kalau kita kerja, biarpun kau hebat seperti apa, biarpun kau jago seperti apa, kalau perusahaan tempatmu kerja itu tidak hebat, tidak punya sistem, tidak punya reward yang hebat, kamu tidak akan juga hebat. Tidak bisa. Jadi biarpun seperti pembalap dunia, seperti eh, Valentino Rossi, hebatnya memakai motor. Tapi kalau dia pakai motor bebek, ya tidak bisa juga dia hebat. Dia harus sesuaikan dengan motornya. Kendaraannya juga harus percepat. MotoGP kan. Jadi itulah yang dimaksud kalau mau kerja keras itu bisa, tapi itu sangat-sangat membuang tenaga, membuang waktu. Hasilnya pas-pasan. Yang kita mau adalah bekerja secara efisien, secara efektif. Bagaimana caranya kita punya pekerjaan atau bisnis yang kita keluarkan waktu yang seminimal mungkin, modal seminimal mungkin, waktu modal, kemudian kita keluarkan tenaga, tetapi kita punya hasil yang sangat besar. Nah, tidak bisa tidak, kita harus bekerja di bidang bisnis yang punya sistem yang sangat kuat. Sistemnya harus berbasis internasional. Kalau teman-teman, ya ini kan perusahaan Prudential, ini kan perusahaan multinasional, perusahaan internasional yang pusatnya di Inggris, toh? Bukan perusahaan nasional yang cuma ada di Indonesia. Jadi pusat di Inggris, di Eropa, kalau ada perubahan A, itu akan merembet sampai ke anak cucunya, sampai ke bawah, ya kan? Sehingga waktu COVID, berapa banyak perusahaan yang mengeluarkan karyawannya, mem-PHK karyawannya.
Kemarin kan waktu di Grab, kita dari hotel itu, Bu Ana ingat kan dengan Pak Zainuddin, kita dari Hotel Pop mau ke Ice BSD, ada ibu-ibu bawa Grab itu orang orang Chinese itu tuh, dia manajer properti, dia manajer properti kan, tapi dia resign, dia dikeluarkan di PHK karena COVID. Akhirnya dia bawa mobil Grab, bawa Grab. Ya, jadi itulah kekurangannya kalau kita bekerja di yang tidak punya sistem. Kalau Prudential pada saat COVID, dia malah punya omset besar. Dia bayar klaim besar, dia punya omset besar pada saat COVID. Gitu. Karena apa? Itu kan kita harus lihat pelajaran besar buat kita ke depan. Bagaimana perusahaan menghadapi masa-masa krisis. Harusnya di situ kita bisa menilai, ini perusahaan ini benefit tidak saya berjuang di sini. Benefit tidak ini perusahaan saya perjuangkan dari pagi sampai malam. eh, apakah benefit ya? Teman-teman bisa menilai di zaman pada saat COVID. Nah, Prudential mengeluarkan produk cekatan, jadi dia bisa closing orang jauh tanpa berdekatan, ya kan? Jadi luar biasa supportnya perusahaan pada saat krisis. Bukan pada saat krisis itu eh, mengeluarkan agent atau menurunkan komisi, justru tidak, ya kan? Nah, justru dia support dengan sistem teknologi yang sangat luar biasa. Kemudian ada meeting-meeting via Zoom meeting, itu langsung luar biasa, langsung Prudential itu menyesuaikan keadaan gitu ya, yang sangat fleksibel. Nah, bagaimana dulu dengan perusahaan seperti di Bali? Waktu di Bali, saya waktu itu ikut Hours Night, banyak restoran yang tutup, banyak hotel besar itu tutup. Jadi ini sebenarnya pelajaran buat kita. Ini perusahaannya luar biasa menghadapi itu, toh. Nah, jadi bagaimana caranya, problemnya, solusinya, bagaimana rumus dapat uang 1 miliar? Nah, ini sebenarnya dia punya petanya. Yang saya maksud tadi peta, ini sudah petanya. Jadi, kalau menurut Robert T. Kiyosaki, menurut dia, untuk menjadi kaya, kita harus mengikuti yang kuadran ini. Kuadran kanan. Yang kiri ini, kuadran kiri, ini namanya jalur miskin. Jadi ke kuadran kanan ini namanya business owner sama investor. Teman-teman sudah pernah baca bukunya ini? Mungkin sudah ya. Jadi yang sebelah kiri ini yang employee sama self employee. Jadi E ini employee atau karyawan. Jadi orang yang bekerja untuk orang lain. Jadi bekerja untuk orang lain. Itu perusahaan, ya contoh untuk karyawan, pegawai digaji tiap bulan contoh 2 juta. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki, ini adalah jalur miskin. Ini sudah gajinya kurang. Bayangkan ini cuma digaji 2 juta, 3 juta per bulan. Mana cukup? Maksudnya eh, tidak bisa kita bohongi kehidupan ini. Tidak bisa bilang, oh alhamdulillah bersyukur dengan 3 juta. Tidak bisa. Karena harga beras, harga bensin, harga minyak itu naik. Bukan bilang tidak bersyukur. Jadi menurut Albert Einstein, dia bilang begini, hanya orang yang gila yang ingin hasil berbeda, tapi masih melakukan hal yang sama. Jadi kita ini gila menurut dia. Kalau kita itu contoh, kita mau di jalur kaya, toh kita mau jalur kaya ini, kita mau punya penghasilan 20 juta. Tapi kita kerja di karyawan. Caranya. Ini kan tidak nyambung. Jadi petanya salah. Jadi meskipun kau jadi karyawan, kau semangat, kau kerja keras, kau positif, optimis, menghargai bos, menghargai teman sesama karyawan, ya tidak akan pernah bisa juga capai 20 juta. Soalnya petanya sudah salah gitu ya. Jadi ini harus sesuai dulu petanya. Oke? Harus sesuai jalurnya.
Nah, yang S ini self-employed. Menurut beliau ini adalah artis seperti pengacara, seperti dokter, orang-orang yang punya uang banyak, jadi banyak uangnya, tapi waktunya sangat sedikit. Jadi dia menukarkan skillnya. Dia sangat bergantung pada dirinya sebagai penghasil uang. Oke? Jadi kayak dokter itu, kalau tidak ada dokternya yang tidak bisa jalan. Kalau contoh ada operasi, tidak ada dokter, ya tidak bisa operasi. Nah, kalau dia tidak operasi, tidak masuk uang. Kalau dia tidak praktek, ya tidak bisa masuk uang. Artinya, skillnya adalah uangnya. Skillnya adalah asetnya. Nah ini, orang yang bekerja mengandalkan skillnya. Uangnya banyak, tapi waktunya tidak ada. Karena kalau dia tidak ada, tidak bisa masuk uang. Kalau dia mau keluar negeri 1 minggu, 1 bulan, income-nya tidak bisa masuk. Tidak ada passive income di situ. Nah, seorang self-employed dia bisa umpama jadi kaya dengan cara dia masuk ke kanan. Pasti dia harus masuk ke kanan. Makanya banyak dokter, banyak pedagang, toh mereka kan tidak punya sistem bekerja itu mengandalkan tenaga. Dorong apa sih lari ke investor? Pasti mereka bikin kos-kosan, beli tanah, bangun penginapan. Pasti begitu, tidak bisa tidak. Dia harus lari ke kanan, tidak bisa kalau dia mau lari ke kiri. Dia harus lari ke investor kalau mau kaya. Nah, yang kita mau bahas adalah bagaimana cara untuk mendapatkan satu di kuadran kanan, mulai kita bukan di S, kita mulai di B. Karena untuk mulai di S ini tidak mudah. Contoh, menjadi dokter. Itu jadi dokter, teman-teman. Itu biayanya mahal sekali. Mau jadi dokter umum, itu belum banyak uangnya. Harus dokter spesialis. Itu sekolahnya berapa lama. Kemudian belum lagi dia bertarung dengan dokter-dokter lain. Bisa teman-teman pelajari lah itu. Kemudian mau menjadi pengacara pun juga tidak mudah. Mau jadi kayak Hotman Paris, tidak mudah itu. Itu dari 1 juta orang ada satu begitu. Mau jadi artis kayak Noah, tidak mudah juga. Mau jadi kayak Raffi Ahmad, itu tidak mudah. Ya kan? Nah, kita mau cari jalan yang betul-betul jalan ini bisa ditiru oleh orang banyak. Maksudnya, jalan itu bukan jalan yang terlalu sempit, jalan yang mudah. Yaitu, ya kita jadi business owner. Ini B. Ini B sudah business owner itu adalah orang yang memiliki bisnis yang punya sistem. Jadi itu kita harus garis bawahi ya. Orang yang memiliki bisnis yang ada sistemnya. Oke? Kalau dia punya bisnis tidak ada sistemnya, berarti dia masuk di S. S itu namanya. Contoh, saya buka toko, kan? Saya jaga tokonya. Terus umpama saya buka toko handphone, saya buka apapun tokonya. Atau saya buka restoran kah? Selama itu saya yang jaga, saya yang atur, itu berarti saya masih di self-employed. Saya bekerja untuk diriku sendiri. Nah, kita mau cerita bagaimana kita punya satu bisnis yang kita kerja, tapi sistemnya ada. Contoh, saya tidak ada di Palu. Saya tidak ada. Saya lagi ke Amerika. Semua bisnisku berjalan lancar. Saya tidak pusing dengan eh, menyetok barang. Umpama, kalau contoh saya punya restoran. Kalau saya pergi 1 bulan ke Bali, ke Amerika, jelas saya berpikir, aduh tidak busuk juga itu. Nah, harus ada orang jaga. Jadi kalau mau kaya, menurut Robert T. Kiyosaki, jalur kanan ini yang adalah jalur kaya. Nah, jalur yang paling hebat, yang paling keren, yaitu jalur yang punya sistem, seperti KFC, ya kan? Seperti McD, seperti Alfamidi, seperti Indomaret. Tetapi kan untuk punya Alfamidi, Indomaret itu modalnya sampai 5 miliar, 7 miliar, ya kan? Itu pun itu baru satu cabang. Kalau mau bikin cabang kedua, ya butuh lagi modal yang sama, gitu. Nah, adalah solusi ini bisnis yang ada di Prudential ini bisnis, tidak ada modalnya. Kekuatan kita negosiasi. Sebenarnya bisnis Prudential ini adalah bisnis negosiasi. Kenapa saya bilang negosiasi? Karena kita perlu cerita. Orang-orang besar itu pasti hebat bernegosiasi. Orang bisa buka KFC, buka McD dimanapun,
pasti mereka harus lobby kemana-mana juga, harus ketemu si investor. Nah, ini business owner, salah satunya di mana Prudential berada di sini, di business owner. Kenapa? Karena dia ada sistem. Contoh ya, yang paling standar saja. Contoh Ibu Nur Hayati closing nasabah 1. Dia nabung 1 juta per bulan. Kan? Nah, itu kan sudah ada sistem yang urus. Dia masukkan lewat Proofforce, kemudian dia dapat komisinya 30% tiap bulan. Jadi kalau nabung 1 juta, agent terima 30%, berarti 300.000. Coba bayangkan, 300.000 itu bukan cuma 1 kali terima. Agentnya terima selama 2 tahun. Nah, apakah Ibu Nur harus datang ke rumahnya nasabah? Ibu, bulan kedua dibayar Bu ya, nanti saya bantu transfer. Itu tidak begitu lagi. Semua sudah tersistem. Nasabah sudah Prudential sudah kerjasama dengan bank, tinggal nasabah simpan uangnya di bank dan memang dia harus punya uang di bank. Tidak bisa tidak, pasti ada uangnya di bank, akan terdebit otomatis lewat banknya, ya kan? Jadi 300.000 tiap bulan sudah termasuk dana pasif. Pasif income sudah dia selama 2 tahun. Nah, kalau teman-teman belajar ilmu ekonomi, setiap orang itu harus punya income minimal 6 kali lipat ke depan dari pengeluarannya. Jadi kalau umpama saya sekarang punya pengeluaran 10 juta. Minimal di rekeningku itu ada uang 60 juta. Baru dikatakan aman ekonomiku. Atau minimal 120 juta atau 1 tahun. Minimal kita itu punya dana safety dalam waktu 1 tahun ke depan. Baru dikatakan kita itu aman. Tapi kalau kita kerja di Prudential, kita sudah punya komisi contoh. Coba ingat waktu COVID. Coba ingat. Teman-teman yang aktif di Prudential, orang COVID selama 1 tahun, dia tidak berprospek, tidak cari nasabah, tapi seandainya tahun 2018 dia aktif, dia pasti masih punya income yang besar di tahun 2019 sampai tahun 2020. Gitu. Nah, artinya apa? Kerja di Prudential itu sudah sangat aman. Bukan kayak MLM. Kalau MLM, teman-teman, orangnya harus menjual terus tiap bulan, baru dapat gaji. Kalau di Prudential tidak. 1 kali cari nasabah langsung dapat selama 2 tahun. Itu bisnis Prudential yang paling standar sistemnya. Oke. Nah, belum lagi kalau kita di Prudential masuk ke daerah I ini artinya apa? Kita merekrut agent. Kita berinvestasi di agent. Jadi kita merekrut agent, hasilnya memang tidak besar, tapi itu akan menjadi investasi kita sampai hari tua. Kita akan bebas masuk ke passive income seumur hidup. Begitu. Jadi nanti kalau teman-teman ada income dari Prudential, jangan dulu beli tanah, toh, karena kalau kita merekrut agent itu juga investasi kita. Bahkan kalau dia closing, dia sudah akan dapat, kita langsung dapat off ratingnya, begitu. Jadi kalau di Prudential yang B ini kita jadi agent, yang I ini kita menjadi leader, kita merekrut, gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman itu kita harus bersyukur sekali kita ada di bisnis Prudential. Apa yang membuat kita itu bersyukur? Karena teman-teman harus ingat, di Prudential ini kita tidak digaji berdasarkan kayak contoh, sarjana, S2, profesor. Tidak. Justru saya lebih suka berada di Prudential. Kenapa? Karena adil. Kita diberikan income sesuai dengan kapabilitas kita. Jadi tidak ada yang berat sebelah di sini. Tidak ada yang bermain belakang. Betul-betul kerjanya kita ini betul-betul hasilnya itu murni. Murni. Berbeda loh kalau orang kerja seperti, maafin itu di bagian pemerintahan. Itu banyak sekali kong kali kongnya, banyak. Di asuransi bagaimana kita mau kong kali kong? Nggak bisa. Kita betul-betul kerja sesuai dengan prosedur. Coba teman-teman harus lihat, tetapi kita bisa punya penghasilan di atas 20 juta.
Kenapa saya bilang 20 juta? Karena teman-teman, kalau kita eh, apa namanya? MDRT, tapi ini MDRT ya. Kalau teman-teman mencapai MDRT dengan API 568 juta satu tahun, itu kurang lebih penghasilannya 15 jutaan sampai 20 juta per bulan. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti yang namanya standar penghasilan agent, itu jawabannya adalah MDRT. Itu nih standarnya agent, income-nya. Kalau belum atau Star Club, dua itu saja. Kalau mau lihat income yang betul sebagai agent, dua itu. Kalau bukan Star Club, MDRT. Nah, itu. Pasti dapat penghasilan antara 15 juta sampai 20 juta per bulan. Nah, ini kan. Nah, Prudential itu teman-teman, dia masuk 100 perusahaan terkuat di dunia. Dan akan dijamin bertahan selama 100 tahun ke depan. Itu. Prudential urutan 69. Kenapa ini perusahaan multinasional, multi internasional? Nah, ini yang saya bilang sistem. Inilah sistemnya. Prudential sudah ada sistem yang luar biasa. Yang teman-teman semua punya hak untuk mendapatkan hal yang sama. Kayak Bu Ana. Bu Ana itu bisa tahun ini AD. Dari ya, Associate Agency Director menjadi Agency Director. Itu kita berhak di situ. Yang penting ikuti syarat-syaratnya. Ibu Nur Hayati juga bisa dari agen menjadi Associate Agency Director. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ibu Anti dan Ibu Haryanti. Semua bisa. Jadi ada satu cerita ini. Eh, ada Karwalenda. Kalau teman-teman buka di ini ya. Karwalenda ini adalah dia seorang pejalan pejalan sirkus. Dia bisa berjalan di atas tali. Dia selama karirnya dia tidak pernah jatuh selama dia karirnya. Itu bisa dibuka di Google atau di YouTube. Tidak pernah dia jatuh selama hidupnya. Dia jalan di atas tali. Satu saat dia bikin satu pertunjukan di kota. Dalam kota, dia berjalan di atas tali setinggi 22 meter. 3 bulan sebelum berjalan itu, dia selalu berpikir sama istrinya. Bagaimana dia bilang kalau saya jatuh? Bagaimana kalau saya jatuh nanti? Bagaimana kalau saya jatuh? Akhirnya tahu enggak? Waktu pertunjukan setelah 3 bulan itu, Karwalenda itu tidak pernah selama ini jatuh. Pertunjukan itu dia jatuh. Dia jatuh dan meninggal. Setelah diteliti, ternyata pikiran kita ini menarik apa yang kita pikirkan. Gitu. Jadi ternyata Karwalenda itu selama 3 bulan sebelum dia meninggal itu, yang dia pikirkan jatuh terus. Dia bilang, dia curhat terus dengan istrinya. Bagaimana kalau saya jatuh? Sementara istrinya bilang, ini Karwalenda selama ini baru kali ini dia bahas mengenai jatuh. Baru kali ini dia bicara mengenai jatuh. Selama ini tidak pernah dia bahas mengenai jatuh. Akhirnya dia bilang jatuh betul. Gitu. Jadi begitupun kita sebagai leader dan agent. Untuk menjadi masuk ke kuadran kanan untuk kuadran kaya, teman-teman tidak boleh memasukkan pikiran negatif dalam pikirannya kita ini. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, coba ambil sisi hikmah kebaikannya. Kalau kita sudah bersungut-sungut, sudah mengeluh, kalau umpama tuh, Bu Anti jadi AAD, bagaimana sih caranya Pak Wijra untuk jadi AAD? Ini kan besar, Pak. Itu Bu Anti bilang besar atau Bu Nur besar. Karena Bu Anti melihat ini seperti gajah, seperti sapi. Coba ini impian, kita bagi-bagi kecil-kecil. Coba contoh, mau jadi apa? Mau jadi AAD. AAD itu hanya api 400 juta. Hah? Malah sekarang 300 juta apinya. 300 juta, coba anggaplah kita kerja 1 tahun, dibagi berapa?
Jadi teman-teman, kan 300 juta pi, ya kan? Ini kalau 300 juta dibagi 10 bulan, ini kan sama dengan 30 juta api per bulan. Bisa kebaca ini? Halo? Bisa. Nah, maksudnya coba kita bagi hal-hal yang besar itu bagi kecil-kecil. Nah, ini kan kalau 30 juta api per bulan, kalau per minggu berarti kan 30 juta bagi 4 kan? Coba. Nah, sama dengan berapa? 30 bagi 4. Ini kan 7,5 juta api per minggu. Ya kan? Nah, api 7,5 juta api itu premi berapa sih, Pak? Itu cuma premi ya sekitar 550.000 per bulan. Itu Prucinta bisa dijual apinya. Standar sekarang Prudential itu preminya 7,5, kan? Nah, kalau kita prospek anggaplah 10 banding 1 ya, 10 banding 1. Berarti dalam 1 minggu kita kerja 1 minggu ketemu 5 hari. 5 hari toh kali 2 orang. Itu kan sama dengan 10 orang kan? Nah, anggaplah dari 10 orang ini cuma satu yang closing. Toh? Cuma satu yang closing, kurang 9. Berarti ada 9 orang yang menolak. Ada 9. Nah, itulah yang kalau umpama kalau kita prospek toh, aduh Bu, ini penghasilanku belum bagus. Tidak apa-apa. Memang kan kita kerja 1 minggu itu pasti akan ada yang menolak. 9 orang itulah. Tetapi kalau kita tidak melewati 9 orang yang menolak ini, kita tidak akan ketemu orang yang mau masuk. Jadi kita harus terima dua-dua ini. Jadi teman-teman, kalau mau prospek, jangan hanya mau dagingnya. Kalau beli ikan, masa bisa kita ke pasar, Pak beli ikan. Oh iya, berapa? Ikan bandeng. Oh iya, ikan bandeng. Boleh Pak saya beli dagingnya saja, jangan tulangnya Pak. Jadi tidak bisa, kita harus terima dua-duanya gitu ya. Kita harus terima satu paket itu barang. Dagingnya sama tulangnya. Nah, kalau kita mau kerja, kalau kita mau closing di Prudential, otomatis kita harus terima. Ada 1 orang yang closing, ada 9 orang yang menolak. Karena kalau kita tidak menerima bahwa kita akan ditolak, tidak akan pernah teman-teman menjalani bisnis ini. Tidak akan pernah teman-teman prospek. Karena teman-teman hanya fokus closing saja yang satu. Sementara untuk closing satu harus melewati 9 penolakan dulu. Bisa mengerti kan? Oke lah. Ada orang pun prospek itu sampai 20 kali penolakan. Oh, umpama. Kayak kemarin tuh di MDRT. Ada seorang ibu, orang dari Hong Kong. Dia namanya Ibu Peggy ya. 92 kali ditolak. 92 kali. Tapi dia tidak menyerah karena tujuannya baik. Jadi coba teman-teman pikirkan ini. Jadi sebenarnya untuk mencapai AD, ya jadi kesimpulan ini ya, untuk capai AAD, mau tidak mau tidak mau, Anda wajib presentasi 2 orang per hari. Ini dulu. Jadi ini dulu teman-teman fokus. Ya kan? Jadi untuk mencapai penghasilan 100 juta tiap bulan. Tadi kan Bu Anti bilang saya mau 1 miliar Pak. Itu bisa. Siapa sih orang yang tidak mau dikasih 1 ekor sapi? Tapi kan mana bisa kita makan 1 ekor sekaligus kan? Jadi kita harus bagi-bagi. Nah saya dulu jadi agent.
melewati juga barang ini. Saya tidak langsung jadi AD begini, tidak langsung MDRT, tidak juga langsung Star Club, tidak juga langsung ke Amerika. Tidak. Saya dulu jadi agent juga belajar dari nol, bab prospek 1 hari 2. Saya ketemu Ibu Nur itu waktu itu di warungnya. Waktu itu saya prospek 1 hari 2 ketemu Bu Nur di warungnya. Nah itu. Coba lihat. Jadi syaratnya untuk mencapai hal yang besar, teman-teman harus berkomitmen untuk menjalankan yang kecilnya. 2 orang per hari. Tidak peduli apakah nasabah itu masuk atau tidak. Jadi tidak usah peduli apakah, oh Pak, bagaimana Pak kalau saya ditolak ini prospek nasabah si ini? Kan tujuannya bukan untuk closing. Tujuannya itu membangun aktivitas. Ya kan? Jadi sama coba teman-teman lihat orang menjual durian. Toh, tiap hari dia harus buka dagangannya. Tidak peduli berapa orang yang lewat. Nanti akan ada 1 orang yang singgah. Berapa duriannya? Itu pun kalau dia sudah tanya duriannya, belum tentu orangnya sudah beli. Dia tanya dulu, berapa duriannya? Oh 50.000 Pak. Ini durian apa? Oh durian dari Parigi. Manis. Manis Pak. Coba dicoba dulu. Dicoba lagi. Oh kayaknya belum lah. Itu kan sudah begitu orang menjual. Nah, bukan cuma kita di asuransi, semua orang, orang bank juga begitu. Orang kerja di bank mau menawari pinjaman saja, ini mau dipinjami uang orang, belum tentu dia closing. Dia harus tawari orang berkali-kali. 1 hari berapa orang. Nah, semakin banyak yang teman-teman ketemu, tapi jangan juga 1 hari ketemu 10 orang per hari. Besoknya tidak ketemu lagi. 2 orang sudah hilang. Tidak ada gunanya. Lebih baik ketemu 2 orang per hari, tapi teman-teman itu konsisten. Gitu. Pak, siapa yang semua temui Pak? Siapa semua prospek? Ini kan membangun kebiasaan, membangun habit. Teman-teman jangan berpikir mau ketemu orang kaya dulu supaya closing kaya. Tidak usah, mulai dari tetangga, mulai dari teman dulu. Intinya yang bisa teman-teman lakukan. Jangan terlalu memaksakan diri langsung naik ke tangga 9. Kan kalau kita sekolah tidak mungkin kita langsung sarjana S2 kan? Kan kita tidak mungkin jadi profesor. Kita mulai dari tangga 1 dulu. Kita TK kecil, TK besar, baru SD kelas 1, SD kelas 2, SD kelas 3. Dan semakin naik pangkatnya, naik kelas semakin tinggi juga ujiannya. Sudah seperti itu. Itu hukum alam. Kalau teman-teman mau lawan hukum alam, tidak bisa. Hukum alam berjalan secara alami. Kalau mau naik kelas 5, harus ujian untuk masuk kelas 6. Kalau kamu tidak bisa lulus, tidak naik kelas. Kan begitu. Jadi, teman-teman, impian yang besar itu tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa. Jadi coba katakan dalam pikiran teman-teman. Coba bilang, saya pasti bisa MDRT. Saya pasti bisa Star Club. Coba bilang begitu. Jadi pagi-pagi itu coba afirmasi otaknya kita itu diafirmasi karena kita ini banyak gangguan. Soalnya kita ini setiap hari ini ketemu orang yang bicarakan macam-macam. Kita ke pasar ketemu orang bicara ikan. Kita ketemu orang di rumah bicara tentang anak-anak. Jadi terdistraksi kita punya pikiran, terganggu, banyak gangguan. Jadi setiap pagi ingat lagi impian kita. Makanya saya kalau jalan itu saya catat impian saya apa. Pagi-pagi sudah dicatat siapa yang saya temui 2 orang ini siapa gitu. Karena teman-teman yang saya sangat hargai dan hormati, kalau teman-teman tidak melakukan hal ini mulai hari ini, percaya dalam waktu 5 tahun ke depan yang akan teman-teman dapatkan adalah penyesalan. Cuma menyesal saja. Oh Yodi, kalau 5 tahun lalu saya lakukan ketemu 2 orang per hari, mungkin hari ini saya tidak kesusahan. Ya kan? Intinya, belum di dunia ini banyak orang kaya itu jelek. Toh? Tidak ganteng. Banyak. Tidak ganteng dia. Banyak orang cacat sukses ada. Ada orang cacat sukses ada. Tapi belum pernah ada orang malas itu dia sukses. Belum pernah ada kejadian itu orang malas dia sukses.
Tidak ada orang malas yang cuma tidur-tidur langsung sukses. Sama. Dari mana sudah itu kejadiannya kalau langsung sukses? Semua itu salah satunya dulu kerajinan, kedisiplinan. Itu teman-teman harus bangun dari sekarang. Jadi Ibu Nur, Ibu Haryanti, Ibu Anti itu bisa AAD. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara bekerja mulai hari ini ketemu 2 orang per hari. Tidak peduli dia closing. Oh, kalau kita pikirkan dia closing baru kita prospek, tidak akan pernah kita prospek. Kalau kita menjual sesuatu, kita pikirkan dulu langsung untung, tidak akan pernah kita akan bergerak karena kita pikirkan langsung untung. Coba pikirkanlah biar media tolak saya, gitu. Tapi tujuanku baik untuk menjelaskan. Siapa tahu pada saat kita berpikir dia tolak, ternyata orangnya mau. Ya kan? Gitu. Nah, oke. Nah, teman-teman kan bertanya, apa yang saya tawarkan, Pak? Toh, jadi apa yang gimana, Min? Nah, teman-teman kan tanya, Pak Wijera, jadi saya ketemu 2 orang itu apa semua bahas, Pak? Toh, apa semua bahas sebenarnya? Yang teman-teman bahas cuma 5 ini saja. Nah, coba belajar lima jari, toh? 5 jari. Ini saja kita bahas. Jadi, kalau kita ketemu orang, jangan langsung prospek. Itu kuncinya, jangan langsung prospek. Tapi kita ceritakan yang namanya konsep. Ingat, ceritakan yang namanya konsep. Jadi jangan bilang, Pak, kita sudah punya asuransi. Oh, jangan langsung begitu. Jadi cerita saja konsep. Eh, Begini, Tabe Pak Haji atau Bu Haji atau Pak Bos, saya mau sharing. Ada satu konsep. Bolehkah saya kemarin habis ikut training seminar. Konsep ini menurut seminar itu sangat bagus untuk diketahui para pengusaha seperti Bapak. Toh. Nah, konsep ini seperti 5 jari. Bilang begini, 5 jari toh. Nah, dalam 5 jari kita ini ada artinya, Pak. Nah, artinya banyak sekali kan dalam agama itu diajarkan lima rukun iman, toh. Eh, Rukun Islamnya ada 5. Kemudian lima, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nah, ini kita mau bahas bilang ada 5 risiko dalam hidup, Pak. Toh, ada 5 risiko dalam hidup yang orang itu tidak bisa. Ya, pertama ada sakit kritis. Toh, ada 5 risiko bilang sakit kritis. Yang kedua kecelakaan. Toh, yang ketiga cacat. Yang ketiga meninggal. Yang keempat tua. Yang kelima tua. Nah, ada 5 risiko ini, Pak. Menurut yang seminar yang saya ikuti bilang. Nah, saya hanya mau bertanya. Toh, bertanya bilang, menurut Pak Haji atau menurut Bapak, apakah ada orang di dunia ini yang kebal? Jadi kalau dia pakai ini yang Ibu Jari bilang, menurut Bapak, apakah ada orang di dunia ini yang kebal dengan 5 risiko ini? Nah, kira-kira dia jawab apa? Kalau kita bilang, eh, kira-kira kan sakit kritis, kita kita hafal ini. Jadi teman-teman hafal. Kalau saya hafal sekali nih, namanya ini SKCMT. SKCMT. Jadi SKCMT, Pak. Jadi SKCMT itu artinya apa? Sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Gitu. Artinya apakah ada orang di dunia ini yang bisa kebal? Artinya tidak akan terjadi dia SKCMT. Kan tidak ada kan? Pasti dia bilang, oh tidak ada, Pak. Nah, tidak kan? Eh,
Memangnya yang nomor 2, ini coba lihat. Nomor 2, emang bisa milih penyakit apa yang kita mau? Maksudnya, ada orang bilang, saya tidak mau kena penyakit. Saya tidak mau pakai kecelakaan. Saya tidak mau sakit begitu, Pak. Kalau bisa saya hidupku ini sehat terus. Jangan ada sakit-sakit parah, Pak. Saya tidak mau. Memangnya Jupe, almarhum Jupe, seperti almarhum Ustadz Jeffrey, UJ, memangnya mereka juga mau kecelakaan? Memangnya mereka mau sakit kayak Olga Saputra? Dia kan juga tidak mau sakit, ya kan? Maksud jadi, apakah kita bisa memilih jangan sakit? Nah, yang ketiga, apakah kita tahu kapan ini terjadi? Ini kan jadi pertanyaan, kapan terjadi? Pasti orang tidak tahu kapan. Nah, yang keempat, kalau itu terjadi, kira-kira kita butuh uangkah untuk pengobatan atau untuk biaya pengobatan? Itu kan jawabannya, di pertanyaannya. Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Semua kejadian ini semua butuh uang. Meskipun tidak terjadi meninggal, dia tetap butuh uang. Tua, dia butuh uang pensiun. Pertanyaannya, uangnya besar atau kecil? Nah, ini teman-teman, jadi ada tulisan Allianz di sini. Jadi ganti Prudential di sini. Ya kan? Jadi kalau mau pakai uang sendiri atau dibantu, Pak? Bilang begitu, mau dibantu. Itu saja. Kalau ya ini maksudnya konsep. Maksudnya dibantu bagaimana? Tuh dia bilang tuh, oh maksudnya dibantu bagaimana? Nah, saya mau jelaskan Bapak itu konsep syariah, Pak. Oh, konsep konsep syariah seperti apa? Jadi konsep syariah itu, jelaskan nih, konsep syariah itu adalah konsep tolong menolong dari Prudential Syariah. Kalau kita menjadi seorang nasabah di Prudential Syariah, jika terjadi salah satu risiko tadi ini yang saya sebutkan, maka akan diberikan santunan. Begitu. Itu barusan kita artinya sosialisasi dulu. Selanjutnya, mengenai dia closing atau tidak, kita kan baru perkenalan. Disitulah kita buatkan ilustrasi dulu, ya kan? Buatkan ilustrasi, kemudian kita jelaskan kepada beliau. Nah, cara menjelaskan sekarang, jangan sudah usahakan lebih lebih modern. Lebih modern itu maksudnya, coba teman-teman gunakan kayak aplikasi aplikasinya Prudential Pulse. Bisa enggak dikasih lihat itu aplikasinya Prudential yang ini ya, kalau kita prospek downloadkan di nasabah itu dua aplikasi, Proofforce sama Pulse. Dua ini teman-teman downloadkan di HP-nya. Bilang, Pak, aplikasi ini yang Proofforce ini untuk mengetahui sejarah Prudential, Pak. Apa itu Prudential? Kan ada di Proofforce. Jadi downloadkan saja di HP-nya. Nah, artinya kan meskipun Bapak belum jadi nasabah hari ini, Pak, tidak apa-apa. Yang penting Bapak punya ini aplikasi. Artinya Bapak nanti bisa tahu, oh perusahaan ini nama-nama rumah sakit yang kerjasama di mana saja, begitu. Baru downloadkan juga Pulse di HP-nya. Bilang, Pak, Pulse ini aplikasi gratis. Bapak bisa mengecek kesehatan di sini. Sudah kerjasama dengan, apa namanya? Sudah bekerja sama dengan Halo Dokter. Inilah cara prospek yang paling bagus. Artinya secara tidak langsung, dia kita kenalkan dulu Prudential di situ ya, kasih masuk di HP-nya. Nanti kalau dia lagi buka-buka HP, dia lihat lagi Prudential, aplikasi ini toh. Nah, ini akan kepercayaannya tinggi sekali aplikasi ini. Nah, nanti kita kan kalau kita sudah jadi nasabah, kita bisa kasih lihat aplikasi Pulsion seperti ini, pas seperti ini. Begitu. Manfaatkan dua aplikasi ini. Aplikasinya Prudential toh, Proofforce sama Pulse. Nah, Proofforce ini bisa mengecek data-data rumah sakit kerjasama, daftar kantor, kemudian Pulse ini luar biasa, banyak sekali manfaatnya di Pulse. Oke? Nah, ini kan kayak biaya pengobatan saat ini juga kasih lihat berapa biaya pengobatan saat ini, Pak. Ya kan, kemudian ini orang-orang artis yang sudah terjadi risiko meninggal, kita harus kasih lihat. Nah,
Nah, selain SKCMT tadi, selain bilang SKCMT sakit kritis, kecelakaan, cacat, dan meninggal, ada namanya Pak kejadian tak terduga. Jadi kejadian yang di luar dari itu Pak. Di luar dari sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, dan apa itu? Bencana alam. Oh, bencana, iya. Bencana alam seperti gempa di Palu 28 September 2018. Jadi meskipun juga kita olahraga, oh, uh, luar biasa olahraganya, tapi kalau waktu itu kamu ada di pantainya Palu, cuma 1% kemungkinan kau selamat. Intinya. Ada 5.000 di sini orang meninggal. Waktu di Palu itu, di Balaroa itu kan banyak sekali orang-orang tertimbun ke ke bawah tanah. Itu kan kita nggak tahu bencana alam lagi toh. Nah, itu salah satunya. Dan waktu itu Prudential banyak bayar klaim waktu gempa di Palu. Ini juga pelajaran. Jadi Pak, selain SKCMT tadi yang saya maksud, ada risiko yang tak terduga namanya bencana alam gitu. Dan ini Pak, kami dari asuransi Prudential juga membantu. Nah, gitu. Oke, ini untuk COVID. Nah, itu. Nah, ini tadi komisinya. Kalau teman-teman sudah berhasil untuk closing, inilah komisinya Prudential. Tahun pertama 30%, tahun kedua 30%. Kalau untuk kartu sehat ini ya, tahun ketiga 5%, 5%, 5%. Terus ada bonus. Nah, sekarang bonusnya sudah dirubah. Bonusnya itu kalau API 100 juta, bonusnya 25%. Kalau API di atas 300 juta, bonusnya 40%. Kalau API-nya 500 juta ke atas, bonusnya 50%. Gitu. Ini komisinya Prudential. Ini sistemnya. Nah, ini kan kita sudah kerjanya tim. Jadi kita ada di tim ini saling membantu. Kayak Ibu Nur, Ibu Ana, Pak Zainuddin, Ibu Haryanti, Ibu Anti itu saling membantu. Kalau ada kendala, silakan saling sharing, bertanya. Kayak kemarin itu Bu Ana ada kendalanya dia tidak bisa buka aplikasinya. Ternyata Pak Zainuddin yang bisa bantu buka. Nah, jadi kemarin selesai urusannya. Alhamdulillah sudah bisa. Nah, jadi itu kembali lagi, coba mulai hari ini kita punya mentalitas kaya. Jadi kalau kita punya mentalitas miskin, kita berputar-putar di masa lalu. Kalau orang kaya, hidupnya berorientasi ke depan. Kalau mentalitas miskin, dia takut tertinggal. Kalau orang kaya, punya pendirian yang teguh. Kalau mentalitas miskin, merasa bahwa orang kaya itu jahat. Kalau orang kaya, tidak iri pada kesuksesan orang lain. Kalau yang mentalitas miskin itu terus protes dan tidak puas. Kalau mentalitas kaya, semangat menghadapi tantangan. Nah, harus begitu kita. Nah, kalau mentalitas miskin tidak mau belajar, kalau mentalitas kaya mau terus belajar. Jadi ini tinggal teman-teman roba mentalnya, mental kaya atau miskin. Takut berinvestasi. Kalau orang bermentalitas kaya, berani mengeluarkan uang untuk sesuatu yang perlu. Takut mengeluarkan uang, berusaha menunggu dibantu. Nah, kalau mentalitas miskin, menunggu dibantu. Nah, kalau yang kaya berusaha berhenti dari kebiasaan buruk dan mau berubah. Tidak mandiri. Kalau orang mentalitas kaya mandiri. Takut pada perubahan. Takut jika orang lain lebih baik. Bisa membantu orang lain untuk sukses. Jadi mulai hari ini kata-kata takut, takut, takut ini kan banyak. Takut belajar, takut investasi, takut tertinggal. Kebanyakan di sini mentalitas miskin itu takut. Toh? Takut begitu ya. Nah, kalau mau menjadi mentalitas kaya berarti dirubah. Berani. Makanya kalau dia bilang Albert Einstein, orang yang mau hasil yang besar, hasil berbeda,
tapi masih melakukan mentalitas yang sama, itu tidak akan bisa sukses. Jadi kita harus rubah mentalitas kita ke mentalitas kaya. Begitu. Supaya kita kaya. Begitu. Oke. Jadi hilangkan kata-kata takut menjadi berani. Toh, mandiri, positif thinking, gitu. Tidak iri pada orang lain, kita mau belajar, itu intinya. Terus mengambil hikmah dari semua kejadian, meskipun kejadian itu dibilang jelek, tapi jangan bilang jelek, itu pasti ada hikmahnya. Contoh, waktu saya closing haji, saya punya nasabah Haji Sabil, dia bilang, saya ini Wijra, kalau kau tawari saya lagi asuransi, kalau ada bendera putih 40, dia bilang, saya mau pasang di belakangku, saya sudah menyerah, kau tawari terus asuransi. Ternyata kemarin saya anggap itu sebagai ada hikmahnya. Saya bilang, iya. Jadi kalau ada nasabah, akui saja. Oh iya Pak Haji, betul itu. Betul yang kita bilang. Karena saya sekarang ini memang terlalu banyak menjelaskan asuransi sama kita. Nah, tetapi hari ini yang saya jelaskan ini Pak Haji bukan asuransi. Apa itu? Dia tanya apa itu? Oh ini Pak Haji produk warisan. Warisan yang bukan asuransi. Kalau asuransi itu kan uang kita ada potongan, dipotong. Kalau perwarisan tidak ada potongannya, Ji. Dia kita menabung, tapi panjang umur kalau tidak terjadi risiko, uang UP jiwanya tetap cair. Dijamin sampai umur 99. Nah, akhirnya beliau closing loh, 200 juta per tahun. Gitu. Jadi jangan sampai setiap kendala di lapangan itu kita langsung ambil hati. Toh? Kita langsung takut bicara. Intinya hilangkan takut-takut itu. Kita harus berani mengungkapkan yang benar seperti apa. Begitu. Kalau kita langsung baru di stack satu kali, baru dibilang, asuransi itu begini-begini, kita langsung ciut ciut nyali, tidak bisa kita maju begitu. Karena mentalitas kita ini mau kaya. Jadi kita harus menjelaskan, kita akui dulu, iya Pak, betul itu Pak Haji. Memang yang kita bilang seperti, tapi Pak Haji yang saya maksud ini seperti ini Pak Haji. Secara ramah, insya Allah orangnya closing pasti. Percaya saja. Nah, untuk menjadi sukses, teman-teman, saya saran gunakan otak kanan. Otak kanan ini apa sih? Jadi otak kiri ini adalah otak yang sadar. Jadi otak sadar gitu, jadi yang selalu berpikir matematika, penalaran, bahasa, menulis, membaca, logika, berurut, sistematis, analitis, kaku. Kalau kita mau sukses, teman-teman harus gunakan juga otak kanan. Yaitu otak kanan ini otak yang sangat kreatif. Yang menggunakan bawah sadar, konseptual, imajinasi. Kita harus berimajinasi sebelum kita sukses. Kalau kita mau sukses, kita pikirkan berimajinasi besar. Bagaimana caranya kita nanti ke depan punya penghasilan 1 miliar, 100 juta per bulan. Itu kan otak kanan. Kalau otak kiri dia bilang, betulkah itu? Nah, sehingga untuk awalnya untuk menjadi kaya, manfaatkan dulu otak kanan. Baru otak kiri mengikuti. Begitu. Karena otak kanan ini kan sikapnya dia ini bermimpi, fleksibel. Kalau kita terlalu berat di otak kiri, tidak akan pernah teman-teman maju dan sukses. Karena selalu beranalisa. Bagaimana kalau soal prospek, kalau dia tolak saya, bagaimana? Selalu dianalisa. Akhirnya yang tadi mau prospek tidak jadi prospek. Coba beranalisa, coba berkreativitas dan berimajinasi. Memikirkan yang positifnya. Siapa tahu ini orang baik. Siapa tahu orang ini bisa terima apa yang saya jelaskan. Kemudian kita bermimpi besar. Siapa tahu orang yang bisa closing besar. Memang kalau dalam otak kiri dia bilang, mana mungkin. Tapi untuk sukses harus kita utamakan otak kanan dulu. Otak kanan. Jadi otak kanan ini dia tidak banyak berpikir. Intinya dia langsung action. Action. Setelah dia action baru dia berpikir. Begitu. Contoh. Kalau saya mau ketemu nasabah, kalau saya terlalu berpikir bagaimana nasabahnya nanti, apakah nasabahnya saya tidak ganggu, apakah nasabahnya sibuk, atau itu tidak akan jadi-jadi. Tapi kalau kita otak kanan, berimajinasilah dulu.
Semoga nasabahnya bisa angkat teleponku. Semoga nasabahnya bisa terima saya di rumahnya. Begitu dulu. Jadi kita otak kanan ini lebih lebih positif thinking orang dia. Gitu. Kalau otak kiri ini lebih terlalu menganalisa sesuatu hal itu dan sangat hati-hati. Itu otak kiri itu. Kalau kita terlalu juga hati-hati sekali, agak susah juga untuk maju. Jadi harus manfaatkan dua hal ini, otak kanan dan otak kiri kita. Oke? Oke. Sekian.